Om Swastiastu, semeton, selamat datang di Istana Channel. Dewa Putu Adi, semeton pasti beberapa dari umat kita Hindu sudah pernah menonton video beliau yang sangat rajin berdakwah, dan sayangnya di beberapa tayangan seperti YouTube Kisah Hijrahku, beliau memang cara berdakwahnya lembut, tidak meledak-meledak, dan ada beberapa ungkapan beliau tentang Bali dan agama Hindu yang mestinya harus diluruskan. Semeton, beliau ini sejarahnya dikenal menjadi mu'alaf atau pindah agama dari agama Hindu menjadi agama Islam dengan menyatakan bahwa beliau menemukan sosok Nabi Muhammad di dalam kitab Weda Hindu, dan kemudian beliau juga awalnya memiliki kebencian yang sangat benci terhadap Islam terkait karena ledakan bom di Bali yang beliau sebutkan di sana media memiliki andil besar dalam cara sudut pandang beliau menilai agama Islam pada saat itu. Saya ingin menanggapi semeton, mungkin beliau menyampaikan 5 tahun dari kejadian bom Bali itu beliau kemudian memeluk agama Islam. Artinya jika misalnya beliau saat ini berusia 40 tahun, mungkin belumlah sampai 20 tahun ini beliau memeluk agama yang baru. Yang pertama, semeton, itulah kami sarankan, kami menilai menurut pandangan saya sendiri pribadi, bisa benar ya, bahwa Dewa Putu Adi ini terlalu cepat untuk menilai sesuatu dengan sudut pandang yang tidak terlalu mempelajari dari banyak hal sudut pandang. Kita ketahui bahwa pertama, saya contohnya, saya ini lahir di Sumatera Selatan. Saya orang Bali dengan agama yang diwariskan dari leluhur, itu Hindu. Saya banyak memiliki tetangga agama Islam, bahkan pernah belajar agama Islam, hingga saya S1 pun di sebuah pondok pesantren, jadi ilmu ekonomi syariah. Satu hal yang ingin saya sampaikan, pada saat beberapa tahun silam terjadi ledakan bom Bali itu, saya tahu persis bagaimana beberapa orang menilai agama Islam itu anarkis, teroris dan lain-lain. Tetapi saya sendiri tidak berpandangan seperti itu. Walaupun ilmu pengetahuan saya tentang agama Hindu tidaklah banyak, dan saya hanya mengetahui agama Islam dari real life kehidupan saya, karena saya punya tetangga umat Islam, kemudian di sekolah bertemu guru-guru yang beragama Islam. Bahkan ketika saya sekolah di Lampung, bapak kos saya juga orang Islam. Mereka pernah mengangkat saya bahkan menjadi anak dan memasukkan di sebuah kartu keluarga mereka pada saat itu untuk membuat KTP. Dan mereka semua baik-baik, tidak ada yang pernah mendikte saya tentang agama saya. Bahkan di tempat kos kami biasa, ada 5 kos, 5 kamar tempat kos itu, yang satunya saya dan adik saya Hindu, kemudian ada yang Kristen, ada yang Buddha, dan ada yang bapak kosnya Islam. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa Dewa Putu Adi ini menurut saya ya terlalu cepat untuk mengambil keputusan, dalam arti memberikan penilaian. Saya nggak mengatakan itu terhadap agama yang baru beliau anut. Saya ingin menyampaikan itu kepada cara sudut pandang beliau menilai Bali. Beliau ini seorang boleh dibilang tokoh mu'alaf begitu, dengan dakwah-dakwahnya yang banyak menurut tokoh-tokoh seperti Denny Siregar dan umat Islam yang lainnya pun. Sebaiknya sebagai seorang mu'alaf yang baru, yang perlu dilakukan adalah belajarlah, perdalam ajaran agama baru. Jangan baru masuk
menjadi mu'alaf seharusnya belajar dulu tentang keyakinan yang baru, tetapi sudah berdakwah. Ya walaupun itu bukan kapasitas saya untuk melarang. Setidaknya ketika berdakwah, sampaikanlah sesuatu yang kaitannya dengan kepercayaan kita yang baru, agar tidak terjadi ketersinggungan terhadap agama yang kita tinggalkan, yang tentunya seperti Dewa Putu Adi ini pindah dari Hindu ke Muslim, sudah pasti dia sangat mencintai yang baru, tentunya dibanding yang lama. Itu logis ya di mana-mana. Tetapi paling tidak kita ini mau tidak mau atau tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan negara kita ini ada dari zaman penjajah. Itu memang sudah ada agama-agama yang berbeda-beda, tidak usah itu disangkal begitu. Nah, disinilah saya melihat Dewa Putu Adi ini terlalu cepat menyimpulkan, dari mulai dia mengatakan sendiri bahwa awalnya dia sangat membenci agama Islam. Itulah yang perlu disadari, jangan membenci sesuatu begitu benci kalau belum tahu seperti apa. Saya pada saat itu tahu, saya sudah, padahal pada bom Bali yang berikutnya yang terjadi di Kuta Square, saya pada saat itu masih bekerja di Alfa Store yang ada di Imam Bonjol, dan saya tahu persis bagaimana ambulan ramai ke Rumah Sakit Sanglah pada saat itu membawa jenazah. Dan ketika sebagian ada beberapa orang yang berpandangan buruk terhadap Islam, mereka mengatakan wah Islam begini begitu, teroris dan lain-lain, saya sendiri dalam hati dan menjelaskan kepada teman, tidak semuanya dan tidak semuanya pelaku kejahatan itu identik dengan orang Islam. Apalagi pada saat yang melakukan bom itu identik dengan orang Muslim, dan itu bukanlah ajaran dari agama Islam yang sebenarnya. Agama Islam sebenarnya itu agamanya damai. Saya tahu itu karena saya hidup dan lahir di Sumatera. Saya berdampingan sehari-hari, bertemu dengan banyak orang, teman-teman Muslim. Dan saya adalah tetap seorang agama Hindu, seorang yang beragama Hindu. Dan inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa Beli Putu Adi ini mestinya harus menyampaikan sesuatu itu hati-hati. Apalagi sesuatu itu tidak dia kuasai. Contohnya mengatakan Bali yang artinya banyak libur. Apalagi beliau sempat mengatakan di Bali itu bisa libur seminggu itu 4 kali dengan alasan ritual itu bisa. Itu tidak masuk. Saya pernah juga bekerja di Bali. Mungkin Beli Putu ini waktu di Bali dengan jadi musisi, terlihat dari badannya yang penuh tato, mungkin tidak pernah bekerja karena mungkin dia sudah mapan waktu di Bali. Saya bekerja di Bali itu dari tahun 2003. Saya pernah menjadi sales keliling sampai ke Nusa Penida, dan saya juga pernah di Unilever pada saat itu. Siapa bilang di Bali itu bisa libur 4 kali seminggu? Ya walaupun ada, tetapi jangan mengeneral dong. Artinya apa yang dikatakan ini seolah-olah bisa dengan alasan adat begitu. Kemudian salah satu lagi yang beliau katakan dalam video kisah hijrahku itu, tidak semua agama Hindu kok beda, tidak semuanya sama begitu. Dia membandingkan dengan agamanya yang baru, misalnya waktu sembahyang, kemudian beberapa rakaat dan lain-lain. Hello Beli Putu, sepertinya Anda kurang memahami sejarah. Saya sendiri orang yang saya mengaku saya ini bodoh dalam hal bukan ahli lah. Saya bukan orang yang ahli mempelajari agama Hindu, kemudian saya tahu banyak, tidak. Saya akui saya bodoh, tapi secara konsep garis besar saya paham. Bali
kenapa agama Hindu Nusantara atau Hindu yang ada di Bali itu tidak sama dengan Hindu di Jawa, dan Hindu Nusantara misalnya itu tidak sama dengan agama Hindu yang ada di India serta di Pakistan. Nah, mestinya Beli Putu Adi ini melihat sejarah agama di Bali itu sebelumnya bukanlah bernama agama Hindu. Itu bisa kita lihat dari berbagai catatan sejarah yang ada, bahkan di internet kita bisa googling. Bali itu dulu, agama Hindu yang saat ini itu disebut juga dengan agama Tirta atau Gamo Bali. Dan kepercayaan itu seperti animisme itu dianut pada saat itu. Kemudian pemerintahan di negara kita pada saat itu, silahkan cari sendiri lebih detailnya di sumber sejarah, itu banyak. Intinya mengharuskan setiap warga negara Indonesia itu memilih 5 kepercayaan pada saat itu. Dan presiden saat itu, saya nggak mau sebutkan, mewajibkan untuk mengisi misalnya di kolom KTP. Jadi pada saat itu kita sebagai warga negara Indonesia wajib memilih 5 dari agama yang disahkan menurut undang-undang di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu, yang terakhir Buddha. Nah, yang terdekat dengan yang mirip, nggak mungkin dong agama kepercayaan yang di Bali itu, agama Bali itu dengan Kristen dekat atau lebih mirip. Tidak, karena memang melihat dari berbagai hal, Hindulah yang paling memang tepat untuk penyebutan agama pada saat itu yang ada di Bali. Dan perlu juga ada sumber yang perlu diketahui. Ini Beli Putu mungkin saya mungkin tidak ahli ya dalam hal agama Hindu, tapi saya tahu sedikit saja poin-poinnya karena saya sarjana ekonomi syariah. Saya bukan sarjana agama Hindu. Jadi jika ada yang kurang tepat, mohon teman-teman umat Hindu ikut meluruskan di kolom komentar. Dalam ajaran agama Hindu itu ada beberapa bait sloka yang menjelaskan, dengan cara apapun engkau datang kepadaku. Jadi pada Bhagavad Gita 4.11 itu ada disebutkan, dari manapun dan dengan cara apapun manusia datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan jika pertanyaan Beli Dewo tadi, kenapa di sini beda dan di situ beda. Jangan disamakan. Beli Dewo sendiri sudah tahu bahwa yang ini dengan agama yang baru itu berbeda. Dan pada intinya poin itu harus dipahami. Apalagi menyamakan ilmu atau pelajaran ketuhanan dalam agama Hindu itu dengan ilmu matematika. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Bisa saja saya menjawabnya dengan mudah. Jika misalnya soal matematika itu esai soalnya, kita pasti tahu saat ulangan ada ulangan esai. Pasti tahulah yang namanya soal esai itu adalah soal yang kita kenal dulu, soal cerita misalnya. Dan di sana sudah pasti keterangan atau tulisannya tidaklah sama. Kata-katanya ya walaupun pada intinya jawabannya adalah sama. Jadi tidak relevan juga kalau dikatakan bahwa bagaimana kalau siswa menjawabnya berbeda-beda. Ya kita tidak bisa menyamakan itu dengan agama Hindu dengan ilmu matematika. Kadang-kadang memang sedikit lucu Beli Putu Adi ini. Itu sangat mudah ketika soalnya isinya esai yang berisi kerangka cerita, itu tidak yakin saya kalau tulisannya akan sama. Tulisannya sudah pasti beda, kata yang dipakai awalnya pasti berbeda, ucapannya pasti berbeda, walaupun tujuan dan artinya sama. Dan itu sudah biasa, dan guru melakukan penilaian terhadap itu biasa. Kemudian tentang tidak semua masyarakat atau di Bali itu bisa membaca Weda.
atau diperbolehkan membaca Weda. Itu pasti ada banyak ketentuan alasan-alasan yang mesti kita harus menghormatinya. Karena saya yakin orang-orang tertentu yang sudah siap pastinya yang boleh untuk membaca itu. Tentunya dengan banyak kesiapan-kesiapan. Tergantung dari Weda itu. Weda sendiri kan ada 4 berbeda-beda, dan yang satu ada juga Weda yang berhubungan dengan magic lah, seperti itu. Contohnya saja begini, kenapa dijelaskan bahwa Weda mestinya tidak dibaca oleh sembarangan orang yang belum memiliki kemampuan atau layak untuk membacanya. Seperti Hitler itu pernah menyadur, mungkin membaca bahwa semua yang bertentangan dengan kesatria, tugasnya dengan kesatria, ya dia harus berperang melawannya. Nah, atas dasar itulah Hitler ini membabi buta yang berlawanan dengan apa yang dia perintahkan, karena dia adalah seorang kesatria yang kewajibannya adalah berperang, maka dianggapnya sebagai musuh yang wajib diperangi. Tentu ini sudut pandang yang keliru, yang salah cara memahami kitab Weda itu sendiri. Kita tahu kalau si Hitler ini, semeton, tokoh yang mengakibatkan perang pada saat itu dan banyak pembantaian massal yang terjadi di sana, itu juga seseorang yang membaca Bhagavad Gita, dan salah satu hal yang diyakininya adalah percakapan pada saat itu yang mengatakan dalam Bhagavad Gita yang bertentangan dengannya sebagai tugasnya seorang ksatria berarti musuh dan harus dilawan. Nah, itu salah satu orang yang salah dalam hal menerapkan ajaran-ajaran dari Bhagavad Gita dan kitab suci Weda tentunya. Intinya begini, Beli Putu, saya sendiri, saya akui saya bukan orang yang ahli. Sekali lagi saya jelaskan, saya bukan orang yang ahli dalam hal mempelajari agama Hindu secara detail, tapi paling tidak bagi saya mengetahui salah satu ajaran agama Hindu yaitu Trihitakarana, di mana kita percaya dengan 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sesama makhluk ya. Tidak hanya sesama orang Bali atau sesama orang Hindu atau sesama seiman, seagama. Hindu mengajarkan sesama makhluk Tuhan, sesama manusia, kita harus berbuat baik. Kemudian menjaga hubungan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa atau yang menciptakan kita, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkannya, kemudian menjauhi segala yang dilarang oleh beliau dalam kitab sucinya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan alam. Bagi saya ketiga itu sudah cukup. Jika kita hanya bisa berhubungan baik, menjaga hubungan baik dengan sesama, misalnya sesama etnis orang Bali, kemudian orang yang di luar dari keyakinan kita atau etnis kita atau agama kita tidak jaga hubungan baiknya, dan itu pasti akan membuat kita tidak damai. Ketika kita tidak damai dan sering terjadi bentrok, bagaimana kita bisa fokus berpuja atau bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Pencipta? Dan jika kita tidak menjaga hubungan baik dengan alam, dengan merusak alam, ya bagaimana kita pasti akan suatu hari terkena musibah dari alam itu. Contohnya dengan membuang sampah sembarangan, dengan tidak menjaga keindahan di areal kita. Kita harus bisa seimbang dalam hal menjaga hubungan baik kita dengan alam, kemudian dengan sesama manusia, dan baru kita bisa berbuat baik dan melakukan segala perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kitab-kitab sucinya. Karena tidak mungkin kita hanya fokus terhadap sesama saja, sesama manusia saja misalnya, kemudian tanpa kita memikirkan alam dan lingkungan kita. Misalnya dengan membuang sampah sembarangan, tidak peduli, tidak menjaga keindahan, ya otomatis akan saling berpengaruh. Makanya
Sementara pasti tahu kita sebagai umat Hindu, di mana ada umat Hindu, keindahan alam pasti dijaga. Konsep pura itu pasti ada tamannya. Kemudian setiap halaman rumah orang Bali atau orang Hindu pasti ada bunga-bunga yang indah. Dan ini fakta yang ada di lapangan. Kita sebagai umat Hindu tidak hanya memikirkan bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan manusia saja, tetapi kita bisa menjaga alam menjadi indah dan melaksanakan ajaran-ajaran itu secara nyata, bukan teori saja begitu. Kemudian dikatakannya bahwa di Bali itu banyak libur, bisa 4 kali libur dalam seminggu, hanya masuk 2 kali. Saya pernah bekerja dan mungkin teman-teman yang ada di Bali bisa cek. Jikapun itu bisa, dan itu bukanlah semuanya begitu. Jikapun kita akan pindah shift, pasti ada alasan yang detail. Tidak mungkin upacara-upacara setiap minggu, tidak mungkin. Dan pasti rolling shift atau lain sebagainya. Jadi ungkapan itu tidak bisa kita gunakan mengeneral di Bali. Perkataan-perkataan itu seolah-olah di Bali itu banyak libur dan tidak produktif begitu dalam hal pekerjaan, walaupun beliau tidak mengatakan begitu. Tapi dengan mengatakan Bali banyak libur dan lain sebagainya, itu seolah-olah keadaan Bali ya begitu, sering libur. Nah, Beli Putu ini mesti tahu di Bali dibanding dengan provinsi-provinsi lain pasti sudah bisa membedakan. Bali itu maju, dan baru-baru ini kita ketahui bahwa di Bali itu dijadikan tempat bertemunya tamu-tamu negara pada KTT G20 kalau tidak salah. Pada tamu-tamu KTT G20 tersebut itu Bali yang mengservisnya, Pulau Bali yang Beli Putu katakan banyak libur. Nah, di sini jadi hati-hati dalam menyampaikan sesuatu hal tentang Bali, tentang tempat yang dahulunya Anda dilahirkan. Beli Putu mestinya bisa lebih bijak. Meskipun saya pasti tahu dan semua orang tahu Beli Putu saat ini pasti lebih mencintai ajaran yang baru. Tapi bukan berarti Beli Putu boleh seenaknya berkata tentang Bali atau tentang agama Hindu. Kemudian Beli Putu juga membahas tentang ngejot. Dan setiap selesai masak, yang makan pertama itu adalah betara. Hello, Beli Putu selama di Bali pernah melihat betaranya makan. Jadi ini yang mestinya perlu diluruskan. Pemahaman Beli Putu ini yang katanya sampai disetah pernah, konsepnya menurut saya kurang memahami. Agama Hindu itu tidak sekedar agama yang berucap saja kemudian meminta. Ya tentunya ini ajaran di setiap agama itu tidak bisa kita harus samakan, apalagi dengan ajaran baru yang Beli Putu Adi anut. Dalam ajaran agama Hindu, ketika akan melakukan persembahyangan dengan membuat canang sari, menyusun bunga-bunga, itu juga sudah termasuk tingkah laku, perbuatan, niat. Dia akan memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia membuat canang bisa setengah hari, 1 hari. Kemudian dia bersembahyang dan berdoa. Dan itu tradisi dalam agama Hindu. Kemudian khususnya Hindu Bali ya. Kemudian di sana ada lagi yang disebutkan kenapa di Bali banyak ritual dan banyak sekali ritual-ritual. Selama ini masyarakat Bali tidak pernah merasa keberatan. Saya Sukrata Isna Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kedepannya Beli Dewa ini bisa berceramah fokus terhadap apa yang menjadi agamanya saat ini yang baru. Tidak perlu memasuki ranah agama Hindu, dan apalagi jika agama Hindu itu belum dikuasai
full atau banyak oleh beliau. Cukup pahami ajaran agama yang baru dan belajarlah di situ dengan baik. Setelah itu baru menjadi pembicara di agama itu. Tidak perlu menjadi pembicara dengan berbicara di agama yang lama, apalagi ada banyak salah kata yang tentunya nanti akan membuat kurang nyaman daripada agama Hindu, dan walaupun itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang Hindu. Contohnya seperti saya, walaupun saya terlahir di Sumatera, sampai saat ini saya tetap orang Hindu. Meskipun saya banyak memiliki teman-teman kiai, kemudian tokoh-tokoh agama Islam, pondok pesantren, dan semuanya baik, berteman baik dengan kami. Dan kami bisa menjaga itu karena kami tidak pernah ikut campur, mencampuri, dan lain-lainnya. Semoga ini menjadi perhatian Abdi Dewa. Saya Syukurata Isna Channel. Semua dan semuanya silahkan tuliskan bagaimana pendapat Anda di kolom komentar. Yang akhiri, Om Santi 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 Om.